Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan podcast NTB News. Salam narasi perubahan. Baiklah, pada kesempatan ini kita kehadiran perempuan hebat, perempuan yang saya kira menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Nusa Tenggara Barat, yang hari ini kemudian menempati posisi struktur di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam KHT PBHMI sebagai sekretaris umum. Yang sebelumnya juga pernah kemudian menjadi ketua umum KHT HMI Cabang Mataram di periode 2021-2022. Gimana kabar, Mbak Yola? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, saya tidak apa-apa menyapa dengan Mbak ya? Nggak apa-apa. Oke. Pada kesempatan ini ada segmen yang kita ulas adalah soal perempuan dan politik lah, gitu kira-kira. Tetapi sebelumnya mungkin bahwa sebagai profil dari Mbak Yola ini, beliau adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Kemudian, sebagaimana di awal tadi disampaikan, sebagai sekretaris umum di KHT PBHMI periode 2024-2026. Dan saya kira ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan lah, sebagai contoh teladan bagi perempuan muda di Nusa Tenggara Barat. Izin mungkin bisa diceritakan sekelumit perjalanannya sampai sejauh ini menjadi sekretaris umum di KHT PBHMI. Ya. Terima kasih Tum Muaidin, ya, sapaan akrab kita ya. Ketika menjabat waktu itu sama-sama di NTB. Jadi Tum Muaidin ini di Bima, saya di Mataram waktu itu, mengawali karir mungkin di KHT PBHMI sampai di Jakarta hari ini. Tentu kita melewati jenjang struktural kaderisasi yang cukup panjang ya, mulai dari tingkatan di komisariat. Saya waktu itu S1-nya di Universitas Mataram, ngambil S1 Sosiologi. Jadi saya di LK1 itu di Komisariat Pertanian waktu itu, karena saya belum punya komisariat. Langsung sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pertama di Komisariat Laporan Pani Unram. Kemudian setelah itu lanjut ke cabang. Jadi saya di cabangnya itu 2 periode sebelum ke PBHMI. Pertama sebagai Ketua Bidang Internal di KHT Cabang Mataram. Selanjutnya ngandidat di KHT Cabang Mataram. Alhamdulillah diamanahkan waktu itu 2021-2022 sebagai Ketua Umum KHT Cabang Mataram. Dan alhamdulillah pasca itu langsung ke Jakarta. Ke Jakarta ya mulai dari bawah lagi. Departemen Kajian dan Advokasi, kemudian di semester selanjutnya di Wabendum, naiklah satu tingkat, Wabendum KHT PBHMI di bidang PSDO di internalnya. Lalu di Pontianak alhamdulillah punya kesempatan lah untuk berkandidat ya, sehingga belum rezekinya mungkin jadi ketua umum, tapi alhamdulillah sekarang menjabat sebagai sekretaris umum KHT PBHMI. Itu ya mungkin struktural yang pernah dilewati dari jejak komisariat sampai di Jakarta hari ini. Oke, jadi saya kira tadi udah banyak lah soal riwayat karir di struktural PBHMI, di HMI umumnya. Tapi yang ingin coba kita ulas ini, tadi kan ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, itu step by step tahapan mulai dari komisariat, apalagi tadi sampaikan bahwa belum ada komisariat sendiri kan di Unram itu. Nah, yang mungkin ada yang bisa diulas lah soal seperti apa sih harusnya entah itu dari segi karakter, soal leader, hingga Mbak Yolanda ini jadi sampai hari ini jadi sekretaris jenderal itu di PBHMI. Ya, jadi proses panjang bisa berkarir di HMI ini sebetulnya
tidak mulai begitu saja, muncul ketika LK1, LK2, LK3 maupun LKK. Jadi jiwa karakter kepemimpinan itu mungkin saya dapatkan juga ketika memang saya sebagai siswa waktu itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Batu Kliang. Waktu itu di tahun 2014-2015. Dan di Asosiasi OSIS USIM Lombok Tengah, saya sebagai koordinator wilayah di Kecamatan Batu Kliang. Dan alhamdulillah setelah itu dapat beasiswa bidik misi, S1-nya di UNRAM, barulah berkarir di HMI. Jadi saya rasa itu karakter dari jiwa kepemimpinan yang mungkin waktu itu saya miliki sampai hari ini. Ya saya dapatkan juga daripada tempaan mungkin waktu saya di rumah dan ketika di lingkungan sekolah sebelum berkuliah seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita soal segmen tadi yang menjadi urgensi percakapan kita pada hari ini. Kalau merujuk pada undang-undang soal ini, keterwakilan perempuan lah, 30% keterwakilan perempuan. Nah, ada fakta yang menarik soal beberapa hasil pemilu gitu. 2019 katakanlah itu 20,5% itu perempuan terpilih menjadi keterwakilan di DPR. Nah, di 2024 menunjukkan ada data peningkatan gitu terhadap partisipasi perempuan dan lebih-lebih adalah keterpilihan perempuan sebagai representasi rakyat gitu. Tetapi pada segmen yang lain, beberapa hari yang lalu di Nusa Tenggara Barat khususnya ya, di Nusa Tenggara Barat, pertama kita melihat ada deklarasi soal calon gubernur mewakili perempuan, tetapi tidak lepas dari itu ada juga wacana dan isu miring yang kemudian bahkan itu mengisi ruang-ruang media sosial kita beberapa hari yang lalu soal bahwa apakah sudah tidak ada lagi laki-laki di Nusa Tenggara Barat gitu, sehingga kemudian perempuan harus maju menjadi calon gubernur di Nusa Tenggara Barat. Nah ini kalau kita lihat dengan urgensi dan prinsip demokrasi kita yang memberi ruang bagi semua masyarakat tidak saja kepada laki-laki tapi juga perempuan. Kira-kira dengan wacana dan isu miring seperti itu, kira-kira apa tanggapan dari Mbak Yolanda ini? Ya, terkait dengan yang pertama disampaikan tadi, adanya kebijakan 30% keterwakilan perempuan di parlemen khususnya ya. Itu mungkin sekarang sudah mengalami peningkatan memang 1,6% dari jumlah yang dari tahun 2019. Betul. Ya, cuman walaupun meningkatnya sedikit, tapi ini merupakan sebuah prestasi mungkin ya bagi keterwakilan perempuan hari ini. Mungkin di periodisasi selanjutnya kita berharapnya 30% itu terlampaui seperti itu. Dan hari ini kita setelah dihadapkan dengan pemilu, kita berhadapan lagi dengan momentum politik yang nuansanya pilkada. Ya. Kemunculan banyak sekali ya sebenarnya pemimpin-pemimpin perempuan yang hari ini sudah mulai berkeliaran di media sosial ataupun di platform-platform lainnya ya. Jadi sangat mengapresiasi sebetulnya atas kehadiran tokoh-tokoh perempuan sebagai salah satu salah satu manifestasi politik yang hadir di pilkada. Akan tetapi mungkin isu-isu miring soal apapun yang hari ini kemudian memunculkan narasi negatif ataupun hal yang tidak diindahkan begitu kan terkait dengan kemunculan perempuan juga itu menjadi salah satu catatan dan evaluasi penting seperti itu. Kalau misalnya hari ini dikatakan kehadiran tokoh perempuan sebagai sebuah aktor politik di pilkada, kemudian kita menggarisbawahi apakah tidak ada laki-laki begitu kan, bukan berarti seperti itu kalau menurut saya, karena banyak juga
yang hari ini justru laki-lakinya lebih muncul terlebih dahulu nih. Kalau misalnya kita ambil segmentasinya itu NTB gitu. Kalau di NTB kan kemunculan aktor politik di pilkada ini yang sebagai calon gubernurnya kan yang mulai muncul itu adalah laki-laki semua. betul. Mulai dari mungkin ada Mi Iqbal, kemudian ada Dr. Zul, dan ada Bang Suhaili dan lain sebagainya ya. Lalu Rohmi ini kan muncul ketika narasi perpecahan antara NW dengan Zul Rohmi, dengan Zul gitu kan. Artinya bahwa apakah hari ini kemunculan tokoh perempuan itu lahir dari konflik gitu kan? Lahir dari konflik kepentingan yang ada di kubu pemerintahan yang kemarin, atau seperti apa, atau memang kemunculannya secara mandiri nih karena memang ada karakter pemimpin politik perempuan yang hadir di pilkada seperti itu. Jadi saya rasa bukan karena tidak adanya laki-laki, tapi memang ada banyak faktor yang mungkin perlu kita bedah lebih dalam lagi soal kemunculan tokoh perempuan. Dan saya rasa banyak juga ya perempuan-perempuan yang hari ini di NTB itu bisa kita munculkan sebagai tokoh perempuan di pilkada seperti itu ya. Tidak hanya Zul Rohmi ya, tapi mungkin bisa jadi ada Lale Siva, kemudian ada Bu Sari, dan ada Mahdalena mungkin yang kemarin terpilih ya, tidak menutup kemungkinan juga bisa muncul sebagai kandidat di pilkada 2024 ini seperti itu. Oke, artinya bahwa walaupun sudah muncul figur perempuan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam konstelasi pilkada nanti akan ada muncul figur-figur lain, dan kita punya harapan mungkin untuk memperkaya soal kontestasi pilkada di Nusa Tenggara Barat. Nah, karena selaras dengan apa yang kita sampaikan tadi, kita diskusikan tadi bahwa soal kira-kira yang soal peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan politik ini yang mungkin menjadi yang patut untuk menjadi catatan penting kita seperti apa itu kira-kira peran perempuan dalam kebijakan-kebijakan politik itu. Iya. Selalu kita gaungkan kalau memilih perempuan itu berarti kita berharapnya ada aspirasi-aspirasi soal isu-isu perempuan yang akan terbawa di situ. Tapi pada kenyataannya di tahun 2019, sebelum 2019, itu banyak aspirasi-aspirasi perempuan yang justru tidak kuat dan tidak konsisten dipertahankan oleh perempuan, oleh partisipasi perempuan, ya keterwakilan perempuan maksudnya, di parlemen mungkin. Waktu itu soal kemunculan undang-undang RUU TPKS ya. Di sebelum 2019, itu memang kemunculan tokoh-tokoh perempuan ini perlu kita berikan apresiasi. Itu 20% lebih lah, 20% lebih. Cuman ketika kemudian menyampaikan aspirasi dan kebijakan yang pro soal isu-isu perempuan, kita itu minim konsistensi. Tidak konsisten untuk mempertahankan isu-isu yang sudah kita bawa. Kadang yang kemudian bisa kita katakan konsisten untuk mengawal isu-isu perempuan itu justru kawan-kawan kita yang laki-laki seperti itu. Oleh sebab itu ini juga menjadi satu catatan penting untuk siapapun yang hari ini perempuan terpilih di 2024, perlunya sebuah konsistensi mempertahankan bahwa kebijakan yang pro perempuan itu memang harus benar-benar dikawal oleh perempuan seperti itu. Jangan menjadi sebuah hanya jargon ketika kemudian ingin berkandidasi. Ya itu sebagai sebuah ajang kampanye semata seperti itu. Tapi kita membutuhkan memang dari pra terpilih sampai terpilih itu memang isu-isu yang hari ini berkembang, khususnya mungkin di NTB seperti kemiskinan perempuan kah, bukan hanya perempuan yang miskin ya, tapi semua masyarakat NTB mungkin miskin sekarang gitu kan. Cuman kita memberikan perhatian khusus untuk para keterwakilan perempuan ini, memperhatikan para perempuan seperti itu. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu PR besar untuk menjadi evaluasi yang panjang untuk keterwakilan perempuan yang hari ini di parlemen ataupun di eksekutif, legislatif maupun di tataran politik lainnya, untuk sama-sama kita kawal nih soal kebutuhan daripada perempuan yang hari ini memang membutuhkan perhatian khusus dari keterwakilan perempuan itu sendiri. Itu tadi soal pengaruh perempuan dalam kebijakan politik tadi. Yang menarik adalah dari
dari fakta tadi, fakta keterpilihan di 2024 ini, kalau kemarin itu ada 120, kurang lebih 120 perempuan lagi terpilih menjadi anggota parlemen. Sekarang mengalami peningkatan jadi 128 Iya. anggota di parlemen. Tentu dengan harapan-harapan tadi itu bisa kemudian terwujud soal komitmen dan konsistensi untuk mengawal soal isu-isu perempuan. Betul. Tetapi bahwa ketika kemudian format kebijakannya yang sifatnya mungkin kuantitatif lah gitu soal tadi soal persentase jumlah keterwakilan tadi, saya kira juga tidak menutup kemungkinan pro dan kontra soal kebijakan terhadap perempuan juga ini akan menemui istilahnya jalan tumpuk gitu ketika kemudian tidak diseriusi dan dimulai dari perempuan. Dan harapannya kira-kira dari perjalanan itu kira-kira apa sih hambatan yang kemudian menjadi faktor penting bagi perempuan dalam mencapai karir-karir politik itu. Jadi hambatan mungkin yang menjadi faktor penting lah itu yang menjadi hambatan bagi seorang perempuan dalam mencapai karir-karir politik itu. Iya. Kalau melihat hambatan ya daripada berjalannya karir-karir politik perempuan hari ini, sebenarnya ya ada faktor internal, ada faktor eksternal yang itu cukup signifikan mempengaruhi diri perempuan itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita melihat faktor eksternalnya, keadaan budaya kita hari ini, yang masih kental dengan budaya patriarki misalnya ya. Ya memang kalau kita bicara patriarki itu bicara hal yang sudah awam dan sangat jauh sekali ya. Cuman mau tidak mau hari ini hal tersebut masih sangat kental, khususnya di NTB begitu kan. Yeah. Melihat bahwa budaya yang patriarki yang mengutamakan laki-laki, kadang untuk memilih pemimpin perempuan itu juga terdapat di misalnya stigma-stigma ketika kemudian pendakwah laki-laki, kemudian ketika kita di sekolah pun itu sebenarnya banyak stigma yang hari ini menampakkan bahwa kita tidak perlu menampilkan tokoh perempuan atau pemimpin perempuan ketika laki-laki itu masih ada, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada stigma-stigma lain yang berkaitan dengan internal diri perempuan sendiri, itu berkaitan dengan kepercayaan diri, karena peradaban hari ini mau tidak mau kita bisa katakan ya peradabannya laki-laki, seperti itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena mulai daripada walaupun hari ini terjadinya peningkatan dalam segi kuantitas, jumlah DPR ataupun parlemen perempuan itu meningkat, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bukan mengalami peningkatan, tapi yang mendominasi di situ adalah laki-laki. Artinya peradaban yang terbangun dari segi pemikiran, dari segi aktualisasi rapat dan lain sebagainya yang terjadi di DPR, pasti itu juga dikerumuni oleh para laki-laki seperti itu. Oleh sebab itu seringkali juga perempuan menghadapi sebuah kondisi psikologis yang dimana kita harus berhadapan dengan maskulinitasnya laki-laki seperti itu. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, secara segi psikologis dan mental perempuan itu harus sudah mulai terbangun. Oleh sebab itu banyaknya perempuan yang jadi aktivis itu sebenarnya yang ditempa ya itu seperti itu. Kenapa kemudian penting hari ini tokoh perempuan itu lahir juga dari seorang aktivis, itu untuk menempa bahwa keterlibatan perempuan di dalam ranah-ranah yang itu menyertakan dominasi laki-laki itu kita bisa terlatih lebih kuat seperti itu, sehingga ya kita hari ini sedang berikhtiar juga para perempuan-perempuan muda yang sedang beraktivitas lah ya di organisasi-organisasi mahasiswa, baik itu di eksternal maupun di internal kampus. Ya silahkanlah kita sebagai pejuang daripada kemunculan keterwakilan perempuan di politik ini, harus kita tetap konsisten di jalan pengabdian dan jalan pengabdian hari inilah seperti itu. Oke, ini menjadi menarik ketika tadi soal wacana diskriminasi terhadap perempuan kemudian masih mengakar di budaya kita soal patriarki tadi, dan bahkan tadi diceritakan sekilas soal situasi di NTB. Nah, tentu ini menjadi
menjadi tema penting yang sebenarnya harus diurai oleh kita semua. Oleh karena itu juga saya kira menjadi momentum penting ketika kemudian pada kesempatan hari ini saya mengundang Mbak Yola untuk menjadi narasumber dan bisa dibilang sekaligus sebagai prototipe perempuan Nusa Tenggara Barat yang mewakili yang ada di tingkat nasional hingga saat ini. Tentu mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan soal mungkin soal karakter penting seperti apa yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan selain tadi ketika Mbak Yola sendiri mengalami bahwa karakter yang terbangun itu tidak yang dimulai dari keluarga bahkan sampai dari sekolah dan lain-lain. Tentu juga di dunia aktivis akibat terbentur akhirnya terbentuk karakter kita. Apa sih harapannya untuk perempuan-perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat hari ini yang tidak saja kita kecualikan bagi yang mengambil jalur dunia aktivisme seperti Mbak Yola sendiri, tapi juga perempuan-perempuan pada umumnya gitu yang muda di Nusa Tenggara Barat. Oke. Ada satu pesan yang saya dapatkan dari salah satu tokoh perempuan di NTB yang hari ini juga menjabat di parlemen di RI. Jadi satu pesan yang selalu dititipkan bahwa NTB itu adalah salah satu provinsi yang miskin ya, provinsi yang tergolong tertinggal, di 3T gitu kan. Nah, artinya kita membutuhkan sebuah persatuan. Ketika kita tahu diri kita dari segi kapasitas UMR dan lain sebagainya, atau keterbelakangan ekonomi dan fasilitas tenaga kerja dan lain sebagainya hari ini kita kurang, artinya kita membutuhkan sebuah uluran persatuan ya. Tentu itu juga harus dimulai dari perempuan khususnya. Oleh sebab itu saya sangat terpukul ketika saya diberikan pesan untuk salah satu notis penting bahwa hari ini di NTB harus mulai yang namanya persatuan perempuan. Perempuan di NTB harus sudah mulai bersatu karena tidak ada lagi yang kita miliki selain kita untuk berhimpun ya, sama-sama saling menguatkan, mengutamakan yang namanya solidaritas. Karena mulai dari sana jejaring yang hari ini walaupun kita sudah di nasional, sudah di Jakarta, tapi kalau persatuan itu tidak ada, kalau kita tidak menampakkan yang namanya kekompakan untuk bagaimana kemudian Nusa Tenggara Barat ini kita bangun bersama, itu juga tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak mulai daripada teman-teman yang hari ini berkarir khususnya di Jakarta seperti itu. Tentu ini menjadi angin baik bagi daerah Nusa Tenggara Barat, bahwa tidak saja ketika kita menempati posisi penting atau menempati job-job struktur penting di tingkat nasional, tapi kita masih berpikir soal kemajuan daerah kita, soal kondisi daerah kita. Dan ini yang menarik, ini yang sejauh ini kira-kira apa upaya yang sudah pernah dilalui oleh Mbak Yola sendiri kaitan dengan bahwa kita tidak mengatakan bahwa kita harus berpikir primordial ya, walaupun strukturnya di PBHMI, tentu eskalasi komunikasi dan aktivitas-aktivitas di internal HMI dan di luar HMI pun saya kira levelnya nasional gitu. Tentu walaupun kita tidak bicara primordial ya, tapi tadi kita tetap berharap bahwa dengan posisi kita yang kita dapati hari ini, dengan jabatan yang kita punya hari ini, kita ingin itu ada manfaat bagi daerah kita secara tidak langsung. Kira yang ingin saya tahu itu kira-kira apa sih langkah-langkah yang sejauh ini yang sudah pernah dilakukan oleh Mbak Yolanda sendiri kaitan dengan kondisi daerah NTB? Oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kita bercerita santai tadi di awal soal karir yang hari ini terbangun itu tidak lepas daripada perjuangan-perjuangan yang juga dilalui pas
sebelum ber-HMI seperti itu. Jadi waktu kita mahasiswa pun kita aktif melakukan gerakan-gerakan pengabdian. Khususnya di rumah saya juga ngajarnya ngajar ngaji, ngajar ya sama Zaki juga melalui gerakan Pada Betulung namanya. Ya, saya juga aktif di waktu itu, waktu kuliah aktif di komunitas sekolah perjumpaan, ikut berdiskusi dan lain sebagainya. Dan itu kita tularkan kepada adik-adik yang ada di daerah karena kebetulan melihat bahwa kalau misalnya teman-teman yang di daerah hari ini kita banyak sekali mengetahui kekurangan-kekurangan dari segi pendidikan, akses-akses yang lainnya. Artinya kita harus menyediakan hal yang lebih daripada sekedar pendidikan yang sifatnya formal seperti itu. Mungkin kalau di sekolah ya kita juga sekolah lah begitu kan. Cuman ada hal-hal lain yang itu bisa kita memberikan dampak yang lebih penting untuk supaya daerah kita bisa lebih satu langkah lebih maju lah seperti itu. Karena kalau hanya mendapatkan pemerataan pendidikan yang itu sama aja dengan daerah yang lain, tentu kita juga harus memiliki strategi khusus, khususnya anak-anak muda hari ini harus lebih kreatif memberikan sebuah catatan edukasi yang penting mungkin untuk para penerus bangsa hari ini. Catatannya hari ini kan kita tergolong anak-anak muda yang itu memiliki beban amanah yang sangat besar juga yang nanti kita wujudkan menuju Indonesia Emas 2045 seperti itu. Karena bagaimanapun keberhasilan daripada Indonesia Emas 2045 diukur daripada kesiapan dan kreativitas anak muda hari ini terkhususnya di Nusa Tenggara Barat. Ya kalau sekarang kita ngukurnya Nusa Tenggara Baratnya miskin dari keterbelakangan ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya. Ya kita anak muda yang hari ini diamanahkan mungkin di nasional maupun masih di daerah itu harus sudah melek dengan hal itu dan harus sudah mulai mempersiapkan kreativitas lain yang mampu menunjang untuk menuju Indonesia Emas 2045 tadi seperti itu. Ya INTB harus ikut andil lah seperti itu. Bahwa kaitan dengan posisi penting kita katakanlah bahwa ada satu kondisi yang saya alami waktu saya jadi ketua umum cabang dulu bahwa di skup daerah kota Kabupaten Bima, saya adalah anak dari pelosok desa di pesisir selatan Langgudu Kabupaten Bima, menjadi ketua umum cabang dan katakanlah ketika masyarakat semua tahu bahwa ada anak-anak mereka, generasi mereka yang kemudian mungkin mendapat tempat lebih atau mendapat job lebih pada saat berkuliah. Tentu saya berpikir bahwa dengan karir yang saya punya, dengan jabatan yang saya miliki, tentu ada upaya-upaya yang ingin saya lakukan untuk daerah saya gitu. Katakanlah pada saat itu karena lintas komunikasi kita yang mungkin di atas rata-rata, katakanlah soal hubungan, kemudian soal komunikasi, tentu saya bukan primordial ya, tetapi bahwa tadi soal fakta kehidupan di daerah kita, di desa kita, katakanlah ada kekurangan di segmen, misal soal segmen telekomunikasi, akhirnya kemudian membangun komunikasi dengan beberapa stakeholder terkait, demi kemudian ingin bermanfaat bagi daerah, bagi wilayah tempat saya lahir gitu. Nah, yang begitu yang saya maksud tadi ketika kemudian Mbak Yolanda ini menjadi sekretaris umum di Kohati PBHM, kira-kira real mungkin yang harapannya yang bisa yang mau dilakukan untuk NTB. Kalau misalnya melihat hari ini kita ke Jakarta, itu posisinya pasti sebagai perantau. Nah, kalau misalnya kita menggaungkan narasi perantau, berarti kita akan kembali ke rumah asal seperti itu. Saya menjadikan Jakarta ini sebagai miniatur untuk mencari pengalaman karena rumahnya Indonesia mungkin di sini seperti itu. Kita mau cari apapun ya adanya di sini. Oleh sebab itu saya hanya berniat ke Jakarta ini ya untuk belajar dan mencari pengalaman seluas-luasnya. Mungkin dari segi pendidikan, pengalaman kepemimpinan, dan tentunya melihat hari ini kemirisan daripada banyaknya mungkin keterwakilan perempuan di politik yang itu notabene tidak ada memang orang yang dari nol seperti itu. Oleh sebab itu mungkin nanti harapannya
ketika kembali ke daerah kita bisa berbuat lebih banyak ya, berbuat lebih banyak mungkin dari apa yang kita dapatkan hari ini seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai kita kuliah itu di NTB, hari ini kita mencari hal lebih dulu dan itu pasti kembalinya nanti ke NTB dan semoga semua terjawab menjadi sebuah mimpi besar untuk ya kita pasti punya gambaran besar untuk bagaimana membangun NTB ke depan. Betul. Yang itu tentu tidak terlepas daripada permasalahan-permasalahan yang hari ini ada. Dan salah satu hal yang saya ingin wujudkan adalah soal krisis kepemimpinan perempuan. Yang mungkin kalaupun saya kembali, saya ingin mewujudkan itu untuk NTB. Dan hari ini ya kita belajar dulu aja kan. Belajar dulu aja di sini sambil meniti karir dan menyiapkan mental dan tentunya ya menjadi politisi kan tidak hanya butuh nyali, Betul. tidak hanya membutuhkan pengalaman, tapi juga butuh yang namanya materi seperti itu. Mungkin berkarir di Jakarta juga menjadi salah satu impian anak kampung ya, anak desa yang hari ini mungkin salah satunya saya mendapatkan kesempatan untuk itu yang nanti saya pun akan kembali mungkin untuk mewujudkan apapun yang saya dapatkan di sini untuk saya bisa implementasikan khususnya untuk daerah saya terkait dengan krisis kepemimpinan perempuan seperti itu. Dan itu saya kira harapan yang luar biasa dan sebagai sama-sama perantau dan yang sedang membangun jati diri, melihat mengumpulkan pengalaman-pengalaman di Jakarta, tentu juga kita punya harapan yang sama ketika kembali di daerah, saya kira. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan, Mbak Yolanda, kaitan dengan soal perempuan dan politik, karena tadi beberapa segmen kita lebih fokuskan ke soal Nusa Tenggara Barat, dan mungkin ada pesan untuk perempuan NTB dulu. Untuk perempuan NTB dulu ya. Jadi pesan saya untuk perempuan NTB khususnya perempuan muda. Jadi jangan pantang menyerah untuk belajar karena yang kita harus pikirkan itu adalah kita harus berpikir untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya berpikir untuk menjadi yang terbaik. Seperti itu. Itu mungkin moto hidup ya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi semua kalangan muda mungkin harapannya untuk media NTB News. Oke. NTB News, saya berharapnya ya hari ini cukup mengapresiasi karena yang digaungkan itu juga salah satu isu perempuan daerah. Jadi memunculkan salah satu karakter kepemimpinan perempuan yang berasal dari NTB, itu juga menjadi hal yang patut diapresiasi untuk NTB News dan tetap dikawal untuk isu-isu keperempuanan dan khususnya penting untuk mendorong keterwakilan pemimpin perempuan khususnya yang dari NTB ataupun nanti yang memang ada di NTB dan di NTB untuk nasional atau nasional untuk NTB ya terserah lah. Artinya harapannya sederhana saja, tetap kawal soal isu-isu perempuan dan tetap dorong soal keterwakilan perempuan di kancah nasional maupun di daerah. Oke. Terima kasih atas kesediaan waktu dari Mbak Yolanda selaku Sekretaris Umum Hati PBH ini, dan kepada seluruh masyarakat tetap saksikan dan tunggu sesi selanjutnya di NTB News bersama kami. Salam narasi perubahan. Terima kasih.